Di sini kelompok kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Materi pertama akan dibacakan oleh saya Muhammad Ihsan. Materi kedua akan dibacakan oleh saudara Wirahma. Materi ketiga akan dibacakan oleh saudari Sandi. Materi keempat akan dibacakan oleh saudara Diki. Materi kelima akan dibacakan oleh Kelvin dan Andika. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 teori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberikan arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran diri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Yang keempat, pengetahuan agama. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disampaikan arti dengan pengetahuan. Kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan beralihan dari kata Arab atau alima. Ilmiah dibedakan menjadi 2, yaitu prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah yang pertama, harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Yang keempat, sifatnya umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirahma Januar, NPM 203-404-133. Kita semua tahu bahwa perkembangan iptek di Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan di negara-negara lain. Walaupun masih tergolong sangat jauh perkembangannya, seperti halnya di negara Amerika, Rusia, Cina, mereka kini mulai memproduksi barang-barang yang sangat canggih, seperti robot yang bisa melakukan pekerjaan manusia, serta dikembangkan juga pembangkit listrik tenaga nuklir, yang kita tahu manfaatnya begitu besar bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek di Indonesia telah berkembang pesat dan terus melaju ke depan, seperti penemuan teknologi broadband dan penemuan mesin pembunuh kanker. Sebagaimana kita tahu bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang sangat ganas dan susah untuk disembuhkan. Dari berbagai perkembangan iptek yang terjadi, itu semua merujuk pada tujuan utama, yaitu perubahan kehidupan, masa depan yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat dan aman. Perkembangan iptek di Indonesia juga telah memberikan perubahan yang sangat menonjol terhadap aspek kehidupan, terkhusus dalam hal teknologi informasi seperti internet. Dengan internet, banyak orang yang berhasil sukses dengan waktu yang sangat singkat.
Karena di dalam internet telah tersedia berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk menyokong terwujudnya cita-cita kita. Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Berbagai bidang di Indonesia telah mengalami perkembangan iptek seperti halnya dengan negara-negara tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Muslim Arif dari kelas D NPM 203404123. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Berikut sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak. Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tanjung dari kelas D Perbankan dan Keuangan dengan nomor NPM 203404118. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengembangan dan teknologi, di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kemajuan dan pengembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Melalui dari iptek dan Pancasila, antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kondusif. Iptek diperlukan dalam pengenalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan negara. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya
Yang pertama, setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor integral pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Dikti 2016 197 sampai 1198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Julianto, NPM 203404126. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wahiwardana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan dan Keuangan. NPM saya 203404132. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu A. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Mubianto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, stratification atau kepuasan, result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia.